Oke, baik. Terima kasih. Saya Chandra Jordan Tupulodo. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 manajemen pajak. Nah, di sini kami kelompok ingin membahas sedikit tentang rekonsiliasi atas laporan laba rugi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau gambaran besar mengenai rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal sendiri adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal. Nah, yang di sini bertujuan untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, dengan dilakukan rekonsiliasi ini, wajib pajak tidak perlu membuat yang namanya laporan ganda, tetapi mereka membuat suatu laporan yang didasari oleh SAK. Nah, rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh wajib pajak karena ada atau terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Nah, laporan komersial lebih ditujukan untuk kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Nah, sedangkan laporan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung nilai besarnya suatu pajak. Nah, oke, baik. Itu yang bisa saya jelaskan secara garis besar apa itu rekonsiliasi fiskal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Nah, jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan atau fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal. Yang pertama itu ada beda tetap atau permanen. Nah, perbedaan permanen ini disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut akuntansi komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Lalu yang kedua terkait dengan beda waktu atau sementara. Nah, perbedaan waktu di sini pada intinya itu karena ada punya perbedaan prinsip antara akuntansi dan perpajakan, yang mana akuntansi itu mengukur asas accrual basis, sedangkan pajak menganut asas cash basis. Nah, di sisi lain sesuai namanya itu, beda waktu ini merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer, yang mana artinya itu secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh wajib pajak atau WP yang pembukuannya itu menggunakan pendekatan akuntansi komersial yang bertujuan untuk mempermudah mengisi surat pemberitahuan tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan PPh. Untuk koreksi fiskal ini dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, untuk koreksi positif sendiri terjadi apabila laba menurut fiskal itu bertambah. Nah, koreksi positif biasanya itu dilakukan akibat adanya yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak. Selanjutnya, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Selanjutnya, amortisasi komersial itu lebih besar dari amortisasi fiskal dan penyesuaian fiskal positif lainnya. Selanjutnya, untuk koreksi negatif sendiri ini terjadi apabila menurut fiskal itu berkurang. Nah, untuk koreksi negatif ini biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Yang kedua, penghasilan yang tidak dikenakan PPh bersifat final. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang terakhir, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk adanya rekonsiliasi fiskal, yaitu yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal. Nah, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang berikutnya itu yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal. Nah, di sini rekonsiliasi akan dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal. Nah, di sini rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang berikut atau yang terakhir adalah jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal. Nah, di sini rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang berikut di sini adalah contoh format kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang dibuat dengan format sebagai berikut. Dapat kita perhatikan bersama. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Di sini yang pertama yaitu perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila ada dua indikasi. Yang pertama yaitu pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Dan yang kedua yaitu biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Yang berikut adalah perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila yang pertama yaitu pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau pada suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua yaitu biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal pada laporan keuangan atau laporan laba rugi suatu perusahaan. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat dua perbedaan, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan permanen. Perbedaan tetap itu yaitu perbedaan yang tidak dapat diubah, dan kemudian perbedaan permanen itu dapat berubah. Sebagaimana amortisasi atau penyusutan bisa saja 5%, 10%, ataupun 20%, itu tidak diatur dalam ketentuan pajak. Kemudian kita akan masuk dalam hasil rekonsiliasi fiskal. Kelompok kami memilih, kami akan merekonsiliasikan mengenai atau suatu perusahaan karena yang ingin kami rekonsiliasi ini yaitu bergerak di bidang perbankan, maka pendapatannya itu didapat dari spread, yaitu sebagaimana selisih pinjaman dikurangi bunga simpanan. Nah, kolom yang pertama akan dimasukkan untuk akun, kemudian kolom kedua komersial, yaitu sebagaimana sesuai dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa saja juga disebut yaitu laporan komersial. Kemudian untuk kolom yang ketiga adalah koreksi positif, dan kolom yang keempat koreksi negatif, dan kolom yang terakhir adalah fiskalnya. Nah, kemudian di dalam laporan komersial itu kita akan masukkan angka-angka
yang sesuai dengan laporan keuangan yang ada atau laporan laba rugi yang ada. Kemudian untuk koreksi positif dan koreksi negatifnya itu kita masukkan atau kita koreksi apabila ada akun yang tidak terdapat dalam ketentuan pajak yang berlaku. Kemudian fiskalnya itu sebagaimana jumlah yang sesuai dengan apabila telah dikoreksi. Kemudian kita masuk dalam akun yang pertama, yaitu pendapatan dan beban bunga, yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga tidak dilakukan koreksi karena pendapatan bunga itu diatur dalam ketentuan pajak, sehingga nilainya atau fiskalnya itu tetap sama sebagaimana pada komersial yang ada. Kemudian untuk beban bunganya juga tidak dilakukan koreksi karena diatur dalam ketentuan pajak. Kemudian masuk ke pendapatan bunga bersih, itu didapat dari jumlah pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Kemudian kita masuk dalam pendapatan operasional lainnya. Yang pertama provisi dan komisi, itu tidak dilakukan koreksi karena juga diatur dalam ketentuan pajak yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah keuntungan kurs mata uang asing, itu juga tidak dilakukan koreksi karena diatur dalam ketentuan pajak yang ada. Kemudian jumlahnya itu didapat dari provisi dan komisi ditambah dengan keuntungan kurs mata uang asing. Sebelum saya berlanjut ke akun-akun yang berikut, mengapa ada yang dikoreksi dan tidak dikoreksi? Karena apabila dikoreksi, kita akan menyamakan atau mencocokkannya dengan ketentuan pajak yang ada. Ketentuan pajak sebagaimana pasal 17 dan 31E Undang-Undang PPH. Kemudian kita lanjut pada akun yang berikut, yaitu pembentukan cadangan kerugian perusahaan nilai aset kerugian. Nah, di situ telah ada atau dikoreksi karena itu tidak diatur dalam ketentuan pajak yang ada, sehingga harus dikoreksi. Kemudian yang berikutnya adalah beban operasional lainnya, yaitu beban umum dan administrasi. Di situ juga tidak dikoreksi karena tidak diatur dalam ketentuan pajak yang ada. Kemudian beban umum dan administrasi pun tidak dikoreksi karena diatur dalam ketentuan pajak yang berlaku. Kemudian beban tenaga kerja dan beban lain-lain pun tidak dikoreksi karena memang diatur dalam ketentuan pajak yang ada. Jadi sehingga tidak dapat dikurangi atau tidak perlu dikoreksi karena nilainya akan tetap. Kemudian jumlahnya itu sebagaimana pada beban umum, administrasi, beban tenaga kerja dan beban lain-lainnya itu dijumlahkan. Kemudian masuk pada laba operasional. Mengapa dalam komersial 92,918 sedangkan pada fiskalnya 187,332. Nah, di situ sebenarnya pada komersialnya itu kenapa 92,918 itu karena belum dikoreksi. Sedangkan apabila kita telah mengkoreksinya, maka laba yang akan didapatkan sebenarnya yaitu 187,332 karena ada beberapa akun yang sebenarnya tidak diatur dalam ketentuan pajak tetapi tetap dihitung, sehingga laba yang pada laporan komersial itu masih berada pada angka 92,918. Kemudian yang berikut yaitu pendapatan beban atau non operasional, yaitu atau kerugian penjualan aset tetap, itu dikoreksi karena sebagaimana tidak diatur dalam ketentuan pajak tetapi itu menjadi operasional suatu perusahaan tersebut, sehingga itu labanya masuk dan keuntungan itu maka keuntungan labanya bertambah sehingga diatur maka dimasukkan ke dalam koreksi negatif. Kemudian laba sebelum pajaknya sebagaimana diatur dalam komersialnya itu yaitu 95,152, tetapi di fiskalnya juga berbeda, yaitu karena terjadinya perbedaan atau telah dikoreksi sehingga nilai pada laporan keuangannya yang sebagaimana diatur 95,152 itu sebenarnya bukan seperti itu, tetapi yang keseharusannya itu sebesar 185,988 sebagaimana pada laba operasional 187,332 dikurangi dengan ini hasil pada keuntungan atau penjualan aset tetap tersebut, sehingga didapatkan menjadi 185,098. Kemudian berikutnya yaitu manfaat pajak penghasilan, yaitu kini tangguhan. Kini tangguhan juga tidak perlu dikoreksi, sedangkan manfaat pajak penghasilan bersihnya itu dikoreksi
karena tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang ada. Kemudian laba bersih tahun berjalannya pada komersial 103,454, sedangkan pada fiskalnya 176,796. Karena sebenarnya yang harus atau laba yang ada pada perusahaan tersebut 176,796, karena sebelumnya itu tidak ada koreksi atau ketentuan akun yang tidak diatur dalam perpajakan. Kemudian kita masuk pada perhitungan PPh. Nah, perhitungan PPh itu sebagaimana sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang pertama yaitu peredaran bruto, sebagaimana pendapatan dikurangi bunga, kemudian ditambah dengan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan itu 786,522 dikurangi dengan bunga 378,765, kemudian ditambah dengan 109,645, sehingga didapatnya menjadi 517,402. Kemudian kita masuk pada mendapat fasilitas. Nah, rumusnya itu 4.800 miliar dibagi peredaran bruto dikali pendapatan penghasilan kena pajak. Nah, di sini sebenarnya seharusnya 4 miliar 800 juta rupiah. Tetapi karena pada laporan keuangan dinyatakan bahwa sebagaimana laporan keuangan ini disajikan dalam juta rupiah, kecuali dinyatakan lain, maka di sini kami sesuaikan angkanya. Jadi kami pakai menjadi 4.800 dibagi peredaran bruto, kemudian dikali dengan penghasilan kena pajak. Makanya di situ menjadi 1,640,16. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mendapat fasilitasi, sebagaimana penghasilan kena pajak dikurangi mendapat fasilitas, maka jumlahnya menjadi 175,155,84. Kemudian yang berikutnya adalah PPh terhutang, sebagaimana mendapat fasilitasi, yaitu 50% dikali 25%, kemudian dikali mendapat fasilitas yang sebagaimana akun terdahulunya. Kemudian yang berikut tidak mendapat fasilitas, 25% dikali tidak mendapat fasilitas, kemudian total PPh terhutangnya yaitu 43,993,98.